Tuhan kasihi dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya orang tua dan para pendidik yang melayani ataupun mendidik anak dan remaja, baik di keluarga masing-masing maupun di gereja dan di sekolah. Kita berjumpa kembali dalam pembicaraan curhat dari hati ke hati di channel Anak dan Remaja Bagi Kristus ya. Hari ini bisa dikatakan meriah. Meriah karena biasanya kita berbicara secara berdua ya bertiga udah lama juga sih tidak berempat. Nah, kali ini kita bicara berempat dengan para bisa dibilang juga para pemimpin di dunia pendidikan, tapi masih muda semua, tapi dibilang masih muda juga, ya begitu ya. Anak sudah ada yang jadi bapak-bapak, jadi orang tua seperti itu. Jadi bisa bicara dari dua sisi. Nah, saya akan perkenalkan untuk tamu kita pada malam hari ini. Yang pertama, ini rekan-rekan saya di dunia pendidikan Kristen ya, Pak Regi. Nah, Pak Regi Sebastian Sapetu. Kalau tahu nama Bapak Ibu yang nama belakangnya udah pasti ketebak dari mana asalnya ya. Asalnya pasti sudah tahu lah dari mana nanti Pak Regi akan kasih tahu kita. Tetapi sekarang melayani di kota Bandung ya, kota yang menyenangkan karena saya cukup lama dulu ada di kota Bandung ya, yang pasti kulineran Bandung dan wisata Bandung ya. Nanti Pak Regi cerita seperti itu ya kepada kita. Selamat malam Pak. Selamat malam Ibu Lili. Wah, happy ya bisa ketemu lagi walaupun di YouTube ya jadinya ya. Nah, yang kedua kita change ya, jadi jangan bapak-bapak lagi. Tapi kita masuk dulu ke Bu Yolanda. Nah, Bu Yolanda sekarang melayani di kota Makassar. Iya. Selamat malam Bu Yo. Selamat malam Bu Lili. Happy ya bisa ketemu kita di sini ngobrol-ngobrol tentang dunia pendidikan, panggilan dalam dunia pendidikan. Bu Yo melayani di kota Makassar, dalam dunia pendidikan dan juga bisa dikatakan gini, teman-teman ini adalah alumni dari Saat Malang yang energik gitu ya, energinya luar biasa dan ide-idenya, kreativitasnya luar biasa. Terima kasih ya Bu Yo. Yang ketiga adalah Pak, nah saya bacain juga nih, tadi kan Ibu Juliana Trinata Yolanda, jadi saya panggilnya Ibu Yolanda. Yang ini adalah Pak Victor Sumua Sanga. Kalau yang pertama mungkin Bapak Ibu bisa tebak ya, itu asalnya Manado. Nah, kalau yang ketiga, tapi laki-laki kedua di sini, kalau Sanga mungkin Bapak Ibu nggak tahu bisa tebak atau enggak ya dari daerah mana. Nanti tanya ya, Pak Victor kasih tahu kita. Oke, kita akan ngobrol tentang dunia pendidikan. Saya minta salah satu bisa memulai, kok bisa sih terjun ke dunia pendidikan? Bagaimana awalnya? Bagaimana asal mulanya? Bisa akhirnya terbeban di dalam dunia pendidikan. Silakan mungkin jadi random aja ya. Jadi kita ngobrolnya santai. Siapa mau dulu? Jadi kayak nggak kayak ujian. Habis ini, habis ini. Silakan rekan-rekan yang mau dari yang mana dulu? Silakan. Kalau random biasanya mulai dari Bu Yolanda biasanya. Kalau random, silakan Bu Yolanda. Siap. Iya. Lady first ya Pak. Silakan Bu. Sebenarnya kalau ditanya awalnya terpanggil di dunia pendidikan, itu sih saya pernah cerita beberapa kali sih. Awalnya sebenarnya saya cuma mencoba masuk ke dalam dunia pendidikan. Karena selama ini kan saya dari kecil pun juga pelayanannya di gereja gitu. Tanda petik boleh dibilang hidup saya di gereja lah gitu, apalagi Sabtu Minggu kan. Terus selama di kampus pun pelayanannya tuh selalu di gereja. Jadi ya di gereja terus lah ya pelayanannya. Tapi kan saya nggak tahu nih bagaimana dengan dunia pendidikan. Walaupun ya dulu saya sempat ngajar, tapi pun ngajar seni budaya, tapi kan itu cuma kayak untuk mengisi kekosongan lah gitu. Nah, jadi pas saya masuk ke dunia pendidikan ini, saya pikir saya mencoba ini sih, panggilan saya tuh sebenarnya di mana sih? Nah, itu awal mula saya benar-benar mencoba untuk masuk ke dunia pendidikan full time. Sampai akhirnya ya saya mendapati ketika saya menggumulkan baik-baik, saya menimbang-nimbang, ya saya doain juga pergumulan tahun lalu lah ya khususnya gitu ya, ketika saya harus memutuskan gitu,
mau lanjut di dunia pendidikan atau enggak, ya saya mendapati saya di dunia pendidikan sih, Bu. Itu sih konfirmasinya pokoknya selalu di pergantian tahun gitu, di mana masa-masa di mana saya tuh bergumul sama Tuhan sih tentang panggilan saya ke depan. Gitu, Jadi Bu bisa Lili. bisa dikatakan gini nggak Bu Yo? Jadi coba-coba, akhirnya kecemplung, dan akhirnya menikmati dan jatuh cinta begitu? Bisa, Bu, bisa. Bisa Boleh, banget ya. boleh. Jadi kalau Bu Yo itu pengalamannya ya dari coba-coba. Nah, kalau dari Pak Regi sendiri, apakah dimulai dari kata coba-coba itu? Kalau saya di dalam dunia pendidikan itu berkecimpungnya itu di tahun 2011, Bu. Ya, 2011 itu sudah mengajar, tapi kalau ya di dunia pendidikan ya kan dari TK saya udah sekolah ya, itu sudah dunia pendidikan ya. Kemudian apa namanya, tahun 2011 mulai mengajar, saya pelayanan di gereja, tetapi diberikan kesempatan untuk mengajar di sekolah. Kemudian benar-benar ya kalau bilang bergumul dengan panggilan di dunia pendidikan itu sekitar tahun 2015 ya. 2015 itu saya mulai bergumul dengan beban yang Tuhan kasih ke saya itu di bidang pendidikan tuh, kemudian dan akhirnya memutuskan ya memang ya ini yang saya harus jalani ya ke depannya, dan sampai sekarang ya puji Tuhan masih semakin diteguhkan dengan panggilan di dunia pendidikan ini. Kira-kira begitu sih Bu kalau ditanya kapan ya untuk Iya, dunia betul sih pendidikan. Pak. Iya. Tadi Pak Dan Regi bilang saya dari TK kan? iya, TK kan sekolah kan Bu, saya sekolah. Sekolah dan TK. Dan rekan saya ini lebih senior nih. Pak Victor nih dia yang lebih duluan dari saya. Saya masih junior sekali dalam dunia pendidikan. Dia yang sudah lebih dulu dari saya. Wah, recommended ya. Silakan dilanjutkan Pak. Ya, dibanding dengan Pak Regi sih saya lebih duluan terjun ke dunia pendidikan sih karena duluan lahir ya. Duluan Oh masuk iya, TK. dia yang paling tua di antara kita. Jadi maksudnya lebih tua Iya. ya, oke. Iya. Ya, jadi kalau masuk ke dunia pendidikan sejak kapan? Mungkin sejak ini ya, sejak 2000 berapa ya? Lulus dari saat itu kan 2000 berapa ya kita? 10. 2010 ya. 11 wisuda. Ya, Oh, belum lahir 2010. saya Mungkin kayaknya. 2013 lah. 2013 gitu, masuk ke dunia pendidikan. Jadi sebelumnya sempat pelayanan di satu lembaga gitu setelah lulus dari sekolah teologi ya, melayani di satu lembaga. Sebenarnya lembaga pendidikan juga sih, cuman pendidikan apa ya kayak LSM gitu, bergerak di bidang pendidikan kerohanian sih. Jadi kalau mau dibilang itu bagian dari pendidikan juga ya kita sejak lulus dari saat mungkin masuk ke dunia pendidikan sebagai seorang profesional profesi gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. 2010 ya berarti ya. Iya, jadi ini beda-beda tahun ya. Ada yang masuknya lebih lama, ada yang 10 tahun, ada yang mungkin sekitar 5 tahun, ada yang di bawah atau di atas itu ya. Nah, saya eh, kalau tadi dibilang kata yang lebih duluan atau lebih mengakui lebih tua, lebih senior seperti itu. Ya 20 tahun berkecimpung juga di dunia pendidikan, tapi dari awal saya sudah menyadari tahu bahwa panggilan saya memang di sana di dunia pendidikan. Nah, tapi tadi kan Buyo mengatakan bahwa dari awal coba-coba tapi akhirnya jadi terjun dan cinta di dalam pelayanan dunia pendidikan itu ya. Begitu juga tadi Pak Regi dan Pak Victor mengatakan bahwa ya beban di dalam dunia pendidikan dengan ininya masing-masing ya, pergumulannya masing-masing. Nah, kalau begitu pada waktu kan ini sudah beberapa tempat pastinya ya, melayani di beberapa tempat khususnya di beberapa sekolah mungkin ya di dalam dunia pendidikan. Yang ingin kita tahu gitu ya, apa sih kesulitan utama ketika kita udah masuk ke dalam dunia pendidikan? Maksudnya ketika kita terjun ke dalam sebuah dunia pendidikan kan nggak mudah. Banyak orang mengatakan ya udah nanti cita-citanya jadi apa? Mungkin yang jadi yang pengusaha yang bisa menghasilkan uang atau yang lain-lain seperti itu ya. Nah, ketika seorang mau mengatakan menjadi pendidik itu kan sesuatu yang tidak mudah. Nah, ini kesulitan apa yang dihadapi baik dari dalam diri sendiri ataupun mungkin tantangan di lapangan itu sendiri sih.
apa sih yang paling paling sulit sampai akhirnya mau bilang, "Oke, kayaknya mau menyerah." Tapi kayaknya tadi rata-rata kan nggak menyerah, malah maju. Tapi ada nggak kesulitannya? Pasti ada kali ya. Nah, mungkin bisa share, dulu, kita bisa bergantian dari Pak Regi dulu mungkin? Ya, kalau berbicara kesulitannya tentu di awal-awal saya di dunia pendidikan itu, kesulitan yang pertama saya hadapi itu latar belakang, Bu, ya. Latar belakang di mana saya tuh eee, nggak punya ya background sama sekali dalam dunia pendidikan. Ya karena pada waktu itu, di institusi saya mewajibkan kita untuk, sebagai hamba Tuhan gereja untuk mengajar di sekolah. Nah, dan itu bagi saya itu kesulitan yang teramat berat karena saya nggak punya sama sekali latar belakang di dunia pendidikan mengajar, apalagi di sekolah. Apalagi waktu itu saya langsung ditempatkan sebagai, guru di SMA. Ya oke, secara mengajar mungkin ada sedikit ilmu ya yang bisa saya terapkan mengajar ya, membimbing orang. Tetapi dalam hal ya kalau sudah berbicara administrasi dalam pendidikan gitu ya dan hal-hal lain, dan memang saya sama sekali nggak punya pengetahuan tentang itu, dan memang sangat terjadi tiba-tiba ya ketika harus masuk dalam dunia pendidikan. Nah, dan itu tantangan yang saya rasa yang terberat yang saya alami ya di masa awal-awal ketika saya bergelut dengan dunia pendidikan. Ya kalau mau dibilang sampai sekarang, ya tantangannya kalau yang saya lihat ya bagaimana melihat dinamika pendidikan sekarang ya, untuk bagaimana kita bisa, melihat, nilai-nilai pendidikan yang ada di ladang kita masing-masing gitu ya, bagaimana berkontekstualisasi dengan dunia pendidikan sekarang itu, apalagi kita di dalam pendidikan Kristen ya, itu tentu hal yang sangat, bagi saya sih sangat menantang dari tahun ke tahun gitu ya. Apalagi kita yang ya bagi apa ya, saya secara pribadi hampir setiap tempat, setiap, eee, ranah lah di dalam pendidikan, aspek apapun, entah itu sudah berbicara tentang satu bidang misalnya ya unit TK, SD, SMP, SMA, atau kerohanian, pendidikan, dan banyak hal itu pasti ada kesulitan-kesulitan masing-masing. Belum lagi kita di dalam relasi komunikasi dengan rekan kerja gitu ya, itu pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Tetapi yang kadang kalau bilang ya bisa saya simpulkan kesulitan juga kadang tuh dari saya secara pribadi itu yang memang masih perlu banyak belajar ya, banyak belajar apalagi dengan dinamika sekarang yang sangat luar biasa ya perubahannya, apalagi ketika dari konvensional, kemudian sekarang kita sudah dunianya digital gitu ya, itu hal yang luar biasa kalau misalnya tantangannya. Itu aja sih Bu kalau menurut saya. Iya, itu betul sekali ya, Pak. Maksudnya, Oh ya ternyata betul Bu ya. iya, betul dan benar ya, Pak, ya. Jadi kalau kita bicara gini, kalau orang mengatakan bahwa, mudah lah gitu ya masuk ke dunia pendidikan, tapi ketika kita udah masuk, ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena perkembangan zaman kan, membuat kita mau tidak mau orang yang ada di dunia pendidikan ini belajar dan belajar lagi, kalau nggak ketinggalan gitu ya. Anak-anak lebih pintar kan, ada Google dan sebagainya juga, ini tantangan. Nah, ini kita bicara juga nanti, buat Bu Yolanda dan Pak Victor, kan ini, juga untuk anak-anak atau adik-adik kelas yang inilah ya, maksudnya yang sedang kuliah ataupun yang nanti akan lulus terus bergumul di dunia pendidikan. Karena ada beberapa kan ketika mereka ada yang bicara nih ya, kita bicara tentang dulu kan tidak ada SPD ya, SPD, SPDK, MPDK seperti itu ya, STH kan gitu ya. Waktu pas masuk ke sekolah terus kaget gitu. Administrasinya nggak pernah belajar dan juga tata caranya dan sebagainya, tapi akhirnya belajar ulang lagi. Nah, ini kan juga tantangan. Terus bagaimana meyakinkan adik-adik tingkat kita yang nantinya akan terjun yang tertarik untuk masuk ke dunia pendidikan ngelihat ini, jangan sampai mereka gentar. Nah, pengalaman apa yang dari tadinya tidak punya background terus akhirnya masuk belajar lagi, dan memang kan kalau kayak saya juga gitu ya. Yang pertama STH-nya juga tidak langsung bergerak di pendidikan, tapi akhirnya belajar lagi kan ngambil ini juga ya di Christian education-nya itu. Nah, yang bagi yang baru mau terjun nih, nah kesulitan itu apakah juga menjadi sebuah tantangan kepada Bu Yolanda?
Jadi ngasih semangat nih buat mereka. Tapi emang bener sih Bu yang kayak Pak Regi bilang sih. Ya bagi hamba Tuhan yang emang disiapkan untuk jadi hamba Tuhan gereja, itu sih sebuah kesulitan sih Bu. Karena apalagi kan kita diperhadapkan dengan ya pemerintah yang mewajibkan membuat admin dan sebagainya itu sih. Terus ya kalau saya sih bersyukurnya saya punya rekan-rekan yang bisa saya minta ajarkan gitu. Nah bagi saya itu sih jangan putus asa gitu sih, karena ya kamu tuh nggak sendirian bagi saya. Toh maksudnya semua itu sebenarnya bisa dipelajari. Dan bagi saya kadang-kadang kita kan kalau mau belajar kan perlu nyemplung dulu kan ya. Bagi saya gitu sih Bu. Jadi ya nggak apa cemplung dulu, terus abis itu ya kamu tahu di mana kelemahannya, kesulitannya, ya cari. Yang penting bagi saya tuh punya hati yang mau belajar sih Bu. Ya, betul. Itu sih. Mm-mm. Saya setuju sekali dengan Buyo. Sebenarnya ya harus dikalahkan ya ketakutan kalau kan beberapa yang praktek khususnya gitu ya, mereka praktek ada yang di gereja yang memang disiapkan studinya memang untuk ke gereja, tapi yang studinya STH tapi tidak disiapkan untuk ke sekolah, terus tiba-tiba ditaruh di sekolah gitu ya, atau di dunia pendidikan. Nah, banyak hal-hal yang mengagetkan mereka. Nah, pasti ini yang mendengar juga dari adik-adik kelas yang sedang studi di teologi, terus terbeban untuk dalam dunia pendidikan seperti Buyo tadi bilang ya. Coba jangan takut untuk mencoba gitu ya. Nanti bisa belajar lagi. Kalau menurut Pak Victor sendiri gimana Pak? Ya kalau tantangan ya, kalau tantangan sih eh, di dunia pendidikan kalau bagi saya termasuk juga karena dari latar belakang teologi kemudian masuk ke dunia pendidikan formal gitu ya. Nah, itu jadinya ya ada tantangan di situ, tapi setuju dengan yang disampaikan Bu Yolanda tadi bahwa kekuatan kita adalah kemauan belajar gitu. Kemauan belajar itu yang membuat kita bisa atasi tantangan itu. Nah, kalau menurut saya sih salah satu tantangan yang kita atau dihadapi ya untuk terjun ke dunia pendidikan itu ya bisa juga bicara tentang kompetensi tadi. Jadi ya kita mempersiapkan diri masuk ke dunia pendidikan gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang sedang bergumul untuk terjun ya memang nggak perlu harus jadi orang yang sempurna. Jadi orang yang mau belajar itu sih yang kuncinya ya. Kalau menurut saya mau belajar. Nah, tantangan yang kalau menurut saya yang paling besar sih sebenarnya dari dalam diri kita sebenarnya. Tantangan bahwa benar nggak sih Tuhan panggil kita ke dunia pendidikan? Nah, itu sih sebenarnya tantangan. Kejelasan itu yang kadang jadi tantangan kita karena kalau kita coba melangkah dengan tidak ada kejelasan gitu ya. Jadi kita akhirnya itu mempengaruhi juga cara kita belajar, motivasi kita belajar mau fight di bagian itu atau enggak karena kita belum menemukan nih apa motivasi internal kita atau kalau kita sebutnya itu panggilan kita itu memang apakah benar di dunia pendidikan. Jadi saya pikir kejelasan di bagian itu dulu gitu ya yang perlu kita gumulkan, kita doakan, kita pelajari, kita apa ya kita gumulkan di hadapan Tuhan kira-kira kemana sih sebenarnya Tuhan memimpin kita. Nah, panggilan kita itu salah satunya bisa bagian pendidikan. Nah, gitu. Nah, kalau kita nggak jelas di sana, kita masih ragu-ragu atau kebetulan tadi Bu Yolanda nih dari awalnya nyoba gitu, tapi akhirnya bisa melihat Tuhan memimpin ke sana. Tapi kalau dari seiring dan berjalannya waktu kita nggak temukan itu gitu ya, nggak ada kejelasan di sana. Nah, tapi sebenarnya itu bisa kita lihat ya sebenarnya dalam berbagai proses kehidupan kita. Nah, kalau nggak menemukan itu bisa jadi tantangan berat kita untuk tetap di pendidikan atau bahkan mungkin pindah lagi ke tempat lain gitu. Nah, kejelasan panggilan itu saya pikir bisa jadi tantangan sekaligus juga kekuatan ketika itu udah jelas. Itu sih kalau dari saya ya. Iya, kayaknya itu juga yang utama ya Pak ya. Artinya bagi teman-teman yang sedang bergumul untuk melayani di dunia pendidikan ya, baik yang berlatar belakang sekolah teologi maupun tidak. Yang pertama yang memang harus disadari dan betul-betul didoakan adalah ini betul-betul panggilan atau tidak gitu ya. Kalau panggilan maka seperti Bu Yo bilang tadi pasti tantangan itu mungkin tidak akan terlalu berat kalau yakin bahwa ini adalah panggilannya. Panggilan akan dunia pendidikan membuat kita atau mereka yang akan terjun ini
Yakin, iya. Berarti harus melewati tantangan itu. Dan tadi ada satu kata yang menarik ya tadi Pak Victor. Mau belajar juga menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari hal ini. Andreas Hirata mengatakan kita ini seharusnya menjadi pembelajar seumur hidup kita, ya manusia-manusia pembelajar. Nah kalau begitu, Pak Regi, ketika kita bicara tentang nih anak-anak muda yang nanti akan masuk ke dalam dunia pendidikan, harus jelas panggilannya, harus belajar terus dan berani untuk mencoba tantangan ini. Kira-kira kalau kita berbicara tentang tantangan itu kan banyaknya dari diri kita dulu ya, maksudnya untuk masuk ke dalam dunia pendidikan, panggilan itu dari internal. Eksternalnya apa sih yang menjadi kesulitan utama ketika sudah terjun masuk, selain tadi misalnya harus belajar lagi administrasi, tadi ada yang mengatakan hubungan, belajar lagi tentang peraturan pemerintah dan sebagainya. Terus kalau berhadapan dengan, sebenarnya dalam dunia pendidikan ini kan siapa sih yang utama di dalam dunia pendidikan? Ada yang mengatakan bahwa orang yang dilayani yaitu siswanya itu. Siswa. Sekarang kita bicara tentang siswa. Apa sih Pak yang paling kesulitan apa yang paling berat ketika menghadapi siswa-siswi masa kini? Ya, kalau dari saya sih Bu ya, ini termasuk katakanlah ya pemikiran saya dan mungkin juga kebanyakan orang ya, saya nggak tahu ya. Mungkin pertama ketika berpikir tentang panggilan di dunia pendidikan, ya kita berpikir tentang mengajar gitu ya, mengajar di sekolah, nilai apa segala macam gitu ya. Ini saya yang terpikir seperti itu ya. Bagi saya ngajar, bisa lah ngajar mah, ya gitu ya. Kemudian pas ketemu nilai, administrasi segala macam, wah sudah mulai dapat kesulitannya. Nah, tetapi akhirnya karena mau tidak mau harus mengerjakan semua itu, ya semua harus dikerjakan. Nah, tetapi akhirnya pada satu titik bahwa memang pendidikan itu sangat kompleks sekali, tidak berurusan hanya dengan siswa sebagai katakan dalam tanda kutip sebagai produk gitu ya, siswa itu ya di dalam dunia pendidikan. Tetapi kita ketemu dengan relasi kita dengan rekan kerja, guru-guru, kemudian dengan orang tua ya sebagai ya katakanlah stakeholders gitu ya di dunia pendidikan gitu ya sebagai bagian yang berkontribusi penting gitu ya, kemudian juga ya tadi dengan dinas dan lain-lain. Jadi memang jadi sangat kompleks sekali. Jadi dunia pendidikan itu tidak serta-merta hanya berhubungan dengan siswa. Kita datang ke sekolah ya seperti seorang guru yang datang mengajar. Oke, seorang guru itu dia punya keahlian untuk mengajar ya, dia punya keahlian secara manajemen kelas, pedagoginya oke gitu ya. Tetapi apakah kita punya skill ya baik itu soft skill kita ataupun hard skill kita di dalam hal berelasi dengan aspek-aspek lainnya. Contohnya orang tua murid gitu ya. Kita punya nggak hal seperti itu? Mungkin kita oke di dalam hal mengajar, administrasi, tapi apakah kita punya kemampuan itu? Di mana itu menjadi faktor yang sangat penting gitu ya di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Dan itu salah satu aspek juga, belum lagi dengan aspek-aspek yang lain. Jadi memang kalau mau dibilang tidak hanya berbicara soal satu dan lain hal, tetapi itu merupakan satu keutuhan yang memang kompleks sekali ya, bahwa pendidikan itu tidak serta-merta cuma berbicara tentang sekolah gitu ya, karena sekolah juga kan tuh pemahaman luas. Sekolah tuh kita berbicara tentang satu level dengan ke level dari paling rendah, misalnya kelompok bermain sampai pada SMA, kemudian juga berbicara tentang ya sekolah sudah macam-macam sekarang. Jadi wah kalau mau dibilang sekarang apalagi tantangan dari sekolah-sekolah reguler sekarang itu atau sekolah-sekolah yang di mana kita ada sekarang kan misalnya homeschooling gitu ya menjadi tren juga sekarang gitu ya. Sekolah-sekolah juga ya pasti punya banyak tantangan ya. Jadi memang kalau mau dibilang tidak hanya berbicara tentang satu aspek sih Bu, misalnya tentang siswa aja. Ya sekalipun ujung-ujungnya semua tuh ya kita ada di dunia pendidikan supaya kita bisa melayani dan bisa menjadi berkat bagi anak-anak yang kita layani. Misal contoh kita di konteks SMA lah ya. Nah, anak-anak bisa kenal Tuhan, bisa belajar dengan baik, tetapi semua akan berkaitan dengan aspek-aspek yang di siswa itu gitu ya, orang tuanya, cara belajar dia, karakter dia. Wah, itu jadi kompleks sekali sehingga
itu yang perlu kita dapatkan. Ya memang bukan cuma sekedar pengetahuan ya, kita mau sekolah S1, S2 pendidikan, S3 pendidikan pun harus dibarengi dengan pengalaman dan tentu dengan ya basicnya tadi yang rekan-rekan juga udah bilang, dan tentang hati dan panggilan itu yang paling penting sih. Kalau dari saya sih seperti itu, Bu ya. Ya, kalau kita mendengar dari Pak Regi, artinya kita juga bisa menyimpulkan bahwa kalau tadi kita bicara bagian yang internal, yang paling terpenting adalah panggilan kita dan bagaimana kita bisa terus diasah, terus belajar, dan juga kita tidak menyerah. Tetapi ternyata ketika kita berhadapan dengan eksternalnya, bukan cuma menyiapkan hati untuk mengajar, ngurus administrasi, tetapi ketika harus berelasi dengan siswa, rekan-rekan di dalam dunia pendidikan itu sendiri atau unit itu, dan juga orang tua murid lebih besar lagi gitu ya. Nah, kalau sebenarnya ini juga ada seni, mungkin teknik yang harus dipelajari dari sebuah relasi ya. Saya pikir kita semua kan sama-sama belajar ya, sama-sama bertumbuh, dan gak ada orang yang sempurna. Jadi bagi rekan-rekan yang tertarik untuk melayani di bidang pendidikan, terpanggil di bidang pendidikan, itu juga menjadi bagian yang harusnya kita pelajarin gitu ya, dan mau tidak mau akhirnya pasti kita juga dalam proses. Tadi kata yang menarik yang mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Victor ya, ketika bicara tentang panggilan dalam dunia pendidikan, kita udah bicara dari diri kita, lalu dari hal-hal di luar yang harus kita pelajarin. Ini berhubungan dengan bagaimana kita yang ada di sini kebetulan dipercaya Tuhan untuk sebenarnya semua guru yang ada di dalam dunia pendidikan Kristen harusnya juga punya itu ya, maksudnya untuk dapat membawa anak-anak datang kepada Tuhan gitu ya. Jadi di dalam konteks pendidikan Kristus menjadi serupa dengan Kristus ya, dalam konteks pendidikan Kristen artinya menjadi muridnya Kristus. Nah, kalau bicara tentang itu, bagaimana harusnya Pak kerjasama antara setiap bagian ini, setiap orang yang ada di dalam lingkungan dunia pendidikan atau dunia sekolah Kristen itu sendiri bekerja sama untuk akhirnya menampilkan sebuah wajah Kristus bagi anak-anak yang kita layani. Ini berbicara tentang pemuritan itu tadi Pak ya, yaitu tadi Pak Regi mengatakan takut akan Tuhan itu. Ya, kalau saya sih melihat memang ya yang biasa disebut sebagai pilar pendidikan Kristen ya, itu kan keluarga, kemudian gereja, dan juga sekolah Kristen, mungkin bisa dibilang begitu ya. Jadi ya 3 pilar inilah yang harusnya bekerja untuk memuridkan itu, mengerjakan pemuritan gitu. Nah, di dalam pergumulan pribadi saya melihat gitu ya, ya setiap bagian ini, keluarga, gereja, dan sekolah itu sebenarnya bisa mengerjakan peran mereka dengan optimal sebenarnya. Nah, cuman kalau melihat dari beberapa refleksi pribadi sih, melihat sekolah itu punya sisi yang sangat strategis gitu. Nah, kenapa sangat strategis? Misalnya dibandingkan dengan keluarga gitu ya. Nah, kalau kita lihat kenapa sekolah itu punya sekolah Kristen lah, kita spesifik gitu ya. Sekolah Kristen itu menjadi lebih strategis dibanding dengan keluarga, karena kalau kita melihat seberapa banyak sih keluarga yang memikirkan pemuritan anak-anak mereka. Itu jadi pertanyaan yang sangat signifikan gitu. Seberapa banyak orang tua yang sungguh-sungguh peduli anak saya ini percaya pada Kristus enggak, dia bertumbuhkah di dalam iman, dan bagaimana menolong dia bisa makin hari itu makin serupa dengan Kristus. Nah, itu saya pikir itu pergumulan keluarga. Orang tua kadang kita jadi sibuk memikirkan pekerjaan, penghidupan gitu ya, mengerjakan pemuritan itu bisa kita kesampingkan gitu. Itu yang realitanya. Waktu kita dengan anak ya, semakin dewasa anak, waktu kita dengan anak itu makin berkurang gitu. Ya, mungkin masa terbanyak bagi kita sama anak ketika mereka masih bayi gitu ya. Nah, tapi seiring dan bertambahnya usia, waktu efektif kita bersama anak itu makin berkurang, apalagi masa remaja gitu ya. Ada yang bilang setengah kakinya itu udah di luar rumah gitu. Nah, artinya kesempatan itu terbatas. Nah, kalau melihat sekolah dan keluarga dibandingkan ya, nampaknya sekolah ini waktu efektif bersama anak itu bisa lebih banyak gitu ketimbang dengan orang tua mereka. Jadi mereka bisa berdialog dengan guru. Jadi ketika guru memahami
sisi strategis ini untuk mengerjakan pemuritan, sekolah itu bisa jadi sangat strategis, terutama keluarga yang disfungsi ya, atau tidak memahami sisi pemuritan. Terus juga kalau dibandingkan dengan yang kedua tuh gereja gitu. Nah, ya ini salah satu sisi strategis sekolah dibanding dengan gereja gitu ya. Kalau ke gereja itu orang masih bisa milih gitu ya. Tapi kalau ke sekolah gitu ya, itu udah nggak bisa milih, bahkan bayar supaya bisa datang ke sekolah. Nah, ini sisi strategis dari sekolah, orang yang datang gitu ya, orang yang datang. Kalau dan itu bukan pilihan, justru kalau tidak memilih ke sekolah justru orang tua bisa marah, merasa rugi dan sebagainya gitu. Nah, sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan, kalau kita bisa melihat sisi ini, kalau kita serius mengerjakan pemuritan gitu ya, saya pikir sekolah itu menjadi satu tempat yang benar-benar strategis untuk mengerjakan visi pemuritan. Gitu sih kalau dari saya lihat, Bu Lili ya. Iya, artinya bahwa seorang pendidik, nanti ini kan nanti kita bukan hanya bicara kepada rekan-rekan kita dari teologi atau dari ESPAK yang mau masuk ke dunia pendidikan, tapi bicara juga secara keseluruhan ya kepada rekan-rekan guru yang lain. Artinya ketika kamu mau masuk ke dalam sebuah dunia pendidikan Kristen, artinya siapkanlah dirimu, hatimu bahwa Kristus juga akan dilihat oleh anak-anak di dalam dirimu, seperti itu ya. Ketika kita mau memuridkan anak-anak, bukan hanya kognitifnya, mereka mungkin mengajar mata pelajaran yang memang mereka ampuh, tetapi mereka juga melihat kehidupan kita, spiritualitas kita sebagai seorang pendidik, seperti itu lebih kurang ya Pak ya. Sehingga ketika kita mau memuridkan, itu juga kita terlebih dahulu menjadi muridnya Kristus, seperti itu ya, sebagai guru agung kita. Nah kalau Bu Yo, ketika bicara tentang tantangan di anak-anak, kan ini kan kita bicara nih anak-anak remaja nih ya, yang kita hadapi seperti itu. Ketika ada nggak sih maksudnya pernah menghadapi anak-anak yang mengeluh, maksudnya sulitnya maksudnya untuk dapat melihat sebuah role model di dalam diri para pendidiknya, seperti itu. Maksudnya ketika aduh Bu, misalnya nggak bisa nih guru itu begini gini. Jadi kita bukan bicara tentang guru tertentu, tapi maksudnya secara keseluruhan apa yang harus ditampilkan oleh seorang guru yang mungkin menjadi keluhan nih anak-anak remaja gitu. Anak remaja ini kan harusnya kita bergaul bersama kan ya, bersama-sama dengan mereka, memahami mereka. Terus ini saat-saat yang krusial untuk mereka bisa juga mengenal Kristus, seperti itu, menjadi muridnya. Tapi kan harus lihat juga dari kita sebagai para pendidiknya. Nah itu punya pengalaman kah? Pastinya banyak lah ya Bu ya, apalagi kalau misalnya istilah anak-anak sekarang tuh suka banget gitu gibahin guru-guru gitu. Si guru ini tuh begini, guru ini tuh begini gitu. Sering banget lah ya gibah-gibahin gitu jam pelajaran gitu. Kalau ngomongin pelajaran mah kayaknya ngantuk gitu ya. Gila ngomongin guru aja, wih semangat banget gitu. Nah tapi bagi saya yang mereka butuhkan itu tuh sebenarnya tuh keotentikan sih Bu. Berapa banyak bagi saya tuh guru-guru yang akhirnya tuh pasang topeng dan tanda petik jabatannya sebagai guru gitu yang harus mengajarkan tanpa mereka tuh menjadi diri mereka sendiri sih Bu. Padahal bagi saya ya anak-anak tuh butuhkan tuh ya itu keotentikan itu, jadi manusia, benar-benar manusia gitu, yang berbuat salah ya udah berbuat salah minta maaf, yang bisa bete ya bete gitu, yang sedih ya sedih gitu. Bagi saya itu yang mereka pengen lihat sih Bu, karena lagi-lagi kan ketika ngomongin masalah pendidikan, kita kan nggak ngomongin cuma sekedar gitu pendidikan secara kognitif, tapi lagi-lagi ya secara utuh itu Bu, bagi saya bahkan yang menurut saya Bu ya, lebih penting sih sesuatu yang di luar pelajaran sih bagi saya, walaupun yes pelajaran juga perlu lah ya gitu. Tetapi kan bagi saya aplikasinya, implikasi dari pelajaran itu kan yang lebih penting, apalagi ngomongin tentang keteladanan hidup sih Bu. Bagi saya makanya itu juga yang Pak Victor bilang, bagi saya itu salah satu yang menjadi pertimbangan dan pergumulan saya juga sih. Benar juga ya, maksudnya kalau misalnya di sekolah kan kita benar-benar bertemu gitu dengan mereka. Bagaimana sih cara kita mau merubah anak-anak ya dengan tanda petik tuh hidup dengan mereka gitu. Setiap hari ketemu, melihat tingkah laku mereka. Terus bagi saya bagaimana akhirnya kita punya hati yang tetap mau mengasihi mereka, tetap sabar. Terus tahu juga apa sih sebenarnya menjadi tantangan mereka sendiri gitu sebagai remaja apalagi kan ya,
kan remaja tuh masa-masa yang paling susah. Ini kita kalau ngomongin konteks sekolah gitu. Lebih ke begitu sih Bu, hati yang lebih mengasihi, terus hati yang mau mengerti mereka. Dan bagi saya bagaimana kita mencapai itu ya dengan pengenalan akan diri sendiri juga kali ya Bu ya. Kalau misalnya anak begini, wah kok saya kepencet ya dan sebagainya. Bagi saya itu bisa membuat kita semakin efektif sih Bu di sekolah kalau kita udah mengenal diri kita sendiri dulu, lalu kita mengenal siapa nih yang akan kita layani nih, apa nih ciri-cirinya nih, apa nih pergumulannya. Nah, bagi saya itu yang akhirnya bisa bikin sekolah makin lebih efektif lagi sih Bu di dalam pendidikan ini. Gitu Iya. Bu Lili. Betul, ini menarik ya, Buyo. Tadi Buyo mengatakan bahwa anak-anak jangan-jangan kita juga digibahi atau Bapak Ibu ya digibahi itu digosipin ya gitu ya. Ini guru ini begini begini begini, tidak terlepas kita juga ya sebagai rohaniawan ya di dunia pendidikan kita juga sedang belajar dan sedang berproses. Tetapi tadi kata otentik itu menjadi satu hal yang harus digarisbawahi bahwa kita menampilkan diri kita ketika kita salah. Maaf ya nak, saya minta maaf ya seperti itu, ketika nggak bisa jawab pertanyaannya nanti ya belum bisa jawab, nanti akan ibu bapak pelajarin dulu dan sebagainya, dan mereka lihat teladan. Kalau begitu keteladanan hidup para pendidik menjadi sebuah hal yang sangat penting juga di dalam pelayanan di dunia pendidikan Kristen. Bukan hanya pedagogiknya bagus atau cara mengajarnya, administrasinya dan sebagainya, tapi Pak Regi juga sudah mengatakan tentang keseluruhan hidup sehingga bisa jadi murid Kristus yang meneladani Kristus ya di Pak Fikih. Nah, terakhir nih Pak, kalau tadi saya ingin bertanya karena ke Pak Regi, ketika kita yang adalah para rohaniawan gitu ya, bisa dikatakan seperti itu di dunia pendidikan, terus ketika kita harus memegang kan gini, kalau di gereja katanya kan anak-anak remaja yang kita ajar mungkin kalau ketika nggak datang, tidur waktu ibadah dan sebagainya, cara pendekatan itu akan jauh berbeda dengan ketika kita di sekolah seperti itu ya, karena ada disiplin. Nah, sehingga ini jujur ya, karena saya juga pernah ngajar anak-anak SMA, maksudnya dari TK juga SD, SMP, SMA, itu memang paling susah memang anak remaja, mereka kan kritis kritis seperti itu. Maksudnya guru agamanya atau rohaniawannya atau mungkin ya kita kepala kerohanian ataupun gembala sekolahnya seperti itu ya, kok nggak ada kasihnya sih. Jadi ngelihat kasih dan disiplin itu yang pernah Pak Regi alamin, gimana itu Pak kalau misalnya ada guru atau hamba Tuhan atau maksudnya rohaniawan yang menerapkan disiplin tapi juga harus ada kasih. Kadang-kadang anak kan bercandain kita sampai ini nggak ada kasihnya, terus kita kayak ya bagaimana menyeimbangkan itu Pak? Ya, kalau dari saya sih Bu ya, ketika ya dengan pengalaman di sekolah ya ketemu dengan siswa gitu ya, berelasi dengan mereka, ya tadi juga berbicara tentang keotentikan kita ya dengan mereka gitu ya. Ya memang kalau saya tarik ke belakang ya, misalnya saya dari sebelumnya pelayanan di gereja ya, di remaja, kemudian kenapa akhirnya ya katakanlah saya semacam dalam tanda kutip banting setir lah ke sekolah. Karena memang satu hal yang saya temukan, memang saya berpikir gini, waktu saya di gereja, saya tuh ketemu dengan ya katakanlah remaja atau anak-anak saya itu cuma hari Minggu doang gitu ya. Tetapi kalau saya di sekolah, saya bisa ketemu dengan ya siswa, dan termasuk juga memang di dalamnya ada anak-anak remaja saya juga ya, sebagian besar pada waktu itu. Ya memang saya bisa ketemu Senin sampai Jumat, dan kadang saya ketemu dengan mereka dengan sifat yang lebih otentik, dengan aslinya mereka dibanding dengan di gereja. Ya kalau di gereja mereka tuh pasti ya datang dengan ya dalam tanda kutip kayak casing yang berbeda gitu ya. Tetapi kalau di sekolah mereka ketemu teman, berelasi gitu ya. Nah, dan tentu cara kita ya tadi pendekatan dengan mereka gitu ya, masuk dengan mereka tuh berelasi dengan mereka ya tentu sebagai teman, tetapi kita pun harus punya kesadaran bahwa kita adalah seorang guru dengan mereka. Artinya ada satu kewibawaan, wibawa di sini dalam arti satu wibawa rohani gitu, itu panggilan kita sebagai seorang guru yang pengen ngajar mereka, bukan cuma sekedar secara kognitif gitu ya, tetapi
lebih daripada itu, yaitu bagaimana mereka mengalami perjalanan kehidupan yang membentuk karakter mereka gitu ya. Dari mulai perkataan mereka ya ketika ketemu mereka yang ngomong kasar gitu ya, apakah gimana sikap kita gitu ya. Sikap kita tuh menegur mereka gitu ya dan atau bahkan memberikan konsekuensi terhadap mereka yang melakukan hal-hal yang ya bagi kita itu sesuatu yang keliru. Nah, tentu hal yang pertama yang perlu kita bangun yaitu bagaimana menyadarkan setiap anak-anak ini supaya benar-benar mereka tahu bahwa mereka salah gitu ya. Jadi bahkan bukan termasuk dari kita yang jadi kayak hakim buat mereka ya kamu salah, kamu salah, kamu salah, tapi memberikan kesadaran bahwa bagi mereka tuh bahwa mereka tuh melakukan hal yang salah, baik ngomong kasar ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Jadi itu yang ketika kita berrelasi dengan mereka yang kita tanamkan tuh nilai-nilai gitu ya. Tetapi kita tetap berteman ya. Waktu kita sama-sama dengan mereka, duduk sama-sama dengan mereka, bercerita dengan mereka, kan bisa kerasa banget ya ketika kita ada di sekolah ya atau katakanlah jam istirahat atau jam di luar sekolah kita ketemu dengan mereka tuh bisa lebih lepas. Ya memang seragam itu kadang menjadi sesuatu yang membuat mereka kadang kurang lepas, tetapi justru bagi saya itu adalah kesempatan bagi kita untuk membentuk mereka lewat kedisiplinan, bahkan lewat aturan gitu ya. Karena bagi saya aturan-aturan sekolah yang harus mereka lakukan itu adalah satu hal yang sangat-sangat bisa membuat sangat-sangat efektif, bisa membuat mereka tuh terbentuk karakternya gitu ya, dari mulai habit yang dimulai dengan aturan-aturan yang harus gini, harus gitu, dan akhirnya kita akan menghasilkan anak-anak yang benar-benar ya hidupnya ya baik, hidupnya benar, bukan cuma di lingkungan sekolah tapi juga dimanapun mereka berada. Dan saya sangat percaya sih ya, mungkin ketika mereka lulus mungkin mereka belum, mungkin ada ya anak-anak yang mungkin bergumul dengan kehidupan mereka yang mungkin masih kurang baik gitu ya, tetapi ketika mereka lulus pun mungkin mereka tidak serta-merta langsung berubah, tetapi saya sangat percaya bahwa nilai yang kita tanamkan di sekolah dengan mereka ketika kita berelasi, ketika kita bahkan menegur mereka, memberikan konsekuensi bagi mereka, itu akan jadi pelajaran yang akan selalu mereka ingat. Oh dulu Pak Regi pernah gini, oh Bu Yolanda pernah giniin saya, oh Pak Victor pernah ini ke saya gitu ya, karena ya itu juga yang saya alami gitu ya, bahwa saya masih ingat bahwa ketika guru saya pernah memberikan saya disiplin ini, dan itu sesuatu hal yang ya katakanlah bisa mengubah atau merubah karakter saya gitu menjadi lebih baik gitu ya, pribadi lebih baik. Jadi ya tadi, jadi diri kita apa adanya, tetapi kita harus tetap ingat dengan panggilan kita untuk tetap menjadi ya guru, pembimbing, mentor bagi mereka gitu ya, dan juga menjadi teman. Itu sih Bu kalau dari saya. Iya, Pak Regi, terima kasih. Allah kita juga adalah Allah yang penuh kasih, tapi bukan berarti murahan seperti itu ya, karena ada pendisiplinan di dalam setiap kehidupan kita, dan itu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Yang penting adalah disiplinnya, disiplin yang didasari atas kasih akan Allah, seperti itu. Kenapa saya tanyakan ini Bapak Ibu? Karena ada teman yang rekan-rekan yang tadinya mau masuk ke dunia pendidikan, terus ketika mendengar gibahan tadi ya Bu Yo, gibahan misalnya, hamba Tuhan saya, rohaniawan saya di gereja lebih baik loh, yang di sekolah itu kok bisa ya galak banget ya, kok bisa mendisiplin dan gitu, yang ini tuh enggak ditegur dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diluruskan bahwa baik di gereja ataupun di sekolah, kalau anak-anak kita melakukan sebuah pelanggaran, ya kita harusnya membimbing mereka di dalam kasih untuk memberitahukan itu, seperti itu ya, seperti tadi kata Pak Regi itu. Maka yang kalau ini pertanyaan terakhir, ini adalah statement terakhir. Jadi statement terakhir dari rekan-rekan sekalian yang melayani di dalam dunia pendidikan, statement untuk adik-adik kelas, rekan-rekan yang mau terjun ke dunia pendidikan. Tadi kita udah bicara dari diri kita, dari luar, dari tantangan, dan dari anak-anak. Nah, statement terakhir silakan. Mulai dari siapa saja boleh, Pak Fik, lalu Pak Bu Yolanda, lalu Pak Regi. Ya, kalau dari saya sih mungkin untuk rekan-rekan ya yang bergumul untuk terjun di dunia pendidikan, ini tempat yang sangat strategis gitu ya untuk mengerjakan pemuritan, untuk mencapai tujuan pendidikan Kristen. Ini sekolah itu tempat yang sangat strategis. Tetapi bukan berarti ini satu-satunya tempat yang harus dituju oleh semua orang gitu ya. Kita punya panggilan masing-masing, karena itu penting untuk tahu panggilan kita gitu ya, tahu panggilan kita itu apakah memang ke dunia pendidikan atau bagian yang lain gitu ya, atau ladang pelayanan yang lain.
gitu. Itu bagian yang penting untuk memiliki kejelasan panggilan. Karena kejelasan panggilan ini nanti yang akan menopang kita ketika menghadapi tantangan tadi yang kita udah bicarakan di awal ya. Nah, pasti ada tantangan, bahkan bukan cuma di dunia pendidikan, setiap bidang yang akan kita masuk itu ada tantangannya. Kejelasan panggilan itu yang akan terus mendrive kita dari dalam diri kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat ketika kita gagal, bangkit lagi ketika kita salah, kita belajar untuk memperbaiki gitu ya. Itu kekuatan dari panggilan. Jadi ya saya mendorong untuk benar-benar kita gumulkan ini bagian ini panggilan kita dan menikmatinya gitu ya, menikmatinya, menjalaninya dengan semangat mau belajar gitu ya. Kalau tadi bicara tentang disiplinnya, kalau dari saya sih kuncinya relasi gitu ya. Kalau kita punya relasi, kita mau marah ke anak, mau kasih dia konsekuensi A, B, dan C, kalau kita mengasihi sama seperti Kristus ya, bahkan di kitab Ibrani kalau nggak salah bilang Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak gitu. Karena apa? Karena Tuhan udah mati untuk kita gitu. Jadi ada relasi di sana, ada pengorbanan di sana. Jadi ketika kita memberikan disiplin kita itu bukan dilihat sebagai satu bentuk permusuhan, tapi bentuk kasih sayang. Nah, mari gumulkan itu di hadapan Tuhan, melihat dan sungguh-sungguh meminta Tuhan ya, memberikan kejelasan di dalam panggilan kita, dan semoga Tuhan memimpin. Itu Bu Lili dari saya. Terima kasih Pak Fik, silakan Bu Yolanda. Kata-kata saya persis sih diambil sama Pak Victor sih. Bagi saya pendidikan tuh emang benar-benar tuh ladang yang pas sih. Tapi saya pengen menambahkan sih bahwa ya ketika kamu udah yakin gitu misalnya, atau bahkan kamu nggak yakin, ya bagi saya melangkah dulu. Menurut saya, karena lagi-lagi ya kita perlu mengenal diri sendiri lah ya. Bagi saya salah satu konfirmasi kan adalah ketika kita tuh benar-benar nyemplung, lalu kita perhatikan dari dalam tuh bagaimana gitu. Karena kan kadang-kadang apa yang orang ceritakan gitu kan mungkin berbeda gitu dengan apa yang akan kita alami gitu. Jadi bagi saya ya melangkah dulu aja. Toh yang ingin saya tambahkan adalah kamu tuh nggak pernah sendirian. Kamu tuh nggak pernah sendirian. Yang pertama pasti ada Tuhan yang akan menolong kamu, memberikan hikmat sebagai pengajar khususnya sebagai pendidik. Yang kedua, ya teman-teman juga punya rekan-rekan seperjalanan gitu, yang dulunya juga pernah merasakan posisi sekarang gitu, takutnya misalnya untuk melangkah maju, bergumulnya misalnya ngerjain admin, belum lagi bertemu anak-anak yang penuh makin ribet lah tanda petik gitu, karena kan makin maju kan ya gitulah dengan generasi alfa sekarang. Tapi ya perlu tahu adalah ya, kamu nggak sendirian, bebas bertanya bahkan saya akan menawarkan diri sih kalau misalnya ada yang mau tanya ke saya silahkan gitu, kita sama-sama belajar gitu. Toh maksudnya Google, YouTube tuh juga sangat menawarkan banyak. Tapi sekali lagi pastikan dulu bahwa ya kamu tuh melangkah bersama-sama dengan Tuhan sih. Bagi saya itu sih Bu, kuncinya bersama Tuhan dan bersama dengan rekan-rekan seperjalanan yang lain. Gitu Ya, Bu dari saya. terima kasih Bu Yo, inspirasi buat anak muda ya yang mau terjun dalam dunia pendidikan. Pak Renggi, silakan yang terakhir. Ya, Bu Yolanda sudah kasih tahu kuncinya, Bu. Jadi bingung mau apa ya? Ya, Apa pertanyaannya, Pak? Jadi ya saya gimana ya cara? Jadi mungkin saya kasih tahu Bu Yolanda tadi bilang kasih tahu kuncinya, ya saya kasih tips gimana cara buka pintunya gitu ya. Ya mungkin hal yang paling praktis ya tadi sebenarnya Bu Yo sudah bilang juga ya tadi bahwa memang ini hal yang praktis sekali ya, dan beberapa memang ada rekan yang pernah sharing dengan saya ya untuk masuk dalam dunia pendidikan. Ya hal yang simple sih, dia bilang sudah bergumul dengan Tuhan, sudah berdoa sepanjang waktu itu untuk masuk dalam dunia pendidikan. Nah kalau bagi saya ya cari tahu semakin cari tahu banyak hal tentang dunia pendidikan itu sendiri. Dan saya bilang kamu baca kayak koran, baca, lihat berita, lihat jurnal tentang Christian education kalau kamu memang spesifiknya di pendidikan Kristen gitu ya. Cari tahu banyak hal. Kalaupun bagi kamu cari tahunya agak nggak cukup, kalau kamu pengen nyemplung sekalian pun nggak apa-apa. Cari tahu lewat pengalaman, cari pengalaman. Tetapi tetaplah senantiasa bergumul dengan Tuhan panggilan kamu. Dan ketika kamu dalam proses mencari tahu itu, kamu mulai menikmatinya bersama dengan Tuhan ya, itulah panggilan kamu. Dan karena memang ya kalau saya juga secara pribadi ya terus
ya bergumul dalam arti bagaimana supaya tetap bisa menikmati yang Tuhan kasih ke saya gini ya, Tuhan makin meneguhkan panggilan di bidang ini ya dengan mencari tahu makin banyak saya tahu gitu, saya ketahui, dan sehingga itu bisa menjadi ya bagi saya sendiri secara pribadi, semakin banyak saya tahu hal-hal tentang dunia pendidikan, khususnya pendidikan Kristen, itu bukan cuma sekedar bagi saya gitu ya, tetapi itu yang bisa saya bagikan bagi orang-orang lain gitu ya, terlebih di dalam hal yang sedang saya kerjakan, baik itu secara sistem itu ataupun dalam relasi dengan orang-orang di sekitar saya dalam pekerjaan yang sedang saya lakukan sekarang gitu ya. Ketika saya tahu banyak hal, ya itu simple banget, praktis sekali ya, kamu baca tentang pendidikan, kalau kamu bosan ya dengan itu ya kamu pertanyakan lagi, benar nggak kamu di dunia pendidikan gitu ya, karena di dunia pendidikan kamu benar-benar akan ketemu bukan cuma sekedar bacaan, tapi banyak hal praktek yang mungkin hal yang baru gitu ya, hal yang baru. Kayak kita mungkin masuk di dalam pendidikan Kristen, mungkin ketika ada sekolah, mungkin sekolah ini sekolah Kristen, tetapi ketika sekolah Kristen itu ternyata pakai kurikulum pemerintah, wah kita harus berhubungan dengan aturan-aturan pemerintah dan lain-lain, dan memang sekolah sekarang kan banyak sekali ya kebijakan-kebijakan yang kita harus sesuaikan. Itu menjadi satu hal yang ya tadi di awal tadi tantangan tersendiri ya. Jadi itulah kalau dari saya sederhananya, cari tahu ya, sampai kita menikmati. Kalau tidak menikmati, Anda mungkin bukan di situ ya, silakan. Iya, itu. Iya, terima kasih Bapak Ibu, Bu Yolanda, Ya, Pak oke, thank Victor, you. dan Pak Regi untuk pembicaraan terima yang kasih. menyenangkan, dan ini adalah menarik. Ini sebenarnya kalau mau dibicarakan pasti panjang, tapi saya yakin Bapak Ibu mungkin ada rekan-rekan, bahkan mungkin anak-anak muda yang baru lulus dan sedang bergumul di dalam dunia pendidikan. Tadi kakak-kakak tingkat dan juga Bapak Ibu sudah memberikan lebih kurang sharing curhatnya bagaimana masuk ke terjun dalam dunia pendidikan, panggilan dalam dunia pendidikan, memastikan panggilannya, lalu terus belajar dan tetap teguh untuk dapat memegang panggilan itu, dan terus menerus untuk dapat belajar banyak hal di dalam dunia pendidikan itu sendiri, karena bukan hanya dari eksternal saja tapi dari internal juga itu sama-sama penting ya. Tantangan-tantangan tidak akan membuat kita goyah kalau kita yakin panggilan kita dalam dunia pendidikan itu sendiri. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan yang Tuhan kasihi. Tuhan memberkati pelayanannya yang di Makassar, yang di Bandung, yang di Tangerang juga. Tuhan memberkati di dalam pelayanannya masing-masing di dalam dunia pendidikan, dan saya berterima kasih untuk kehadiran rekan-rekan sekalian. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, inilah akhir daripada percakapan kita. Seperti tadi yang dikatakan, kalau yang sedang bergumul untuk masuk ke dalam dunia pendidikan, silakan boleh menghubungi rekan-rekan kita ini yang memang sudah terjun dan sudah pengalaman, dan pasti banyak juga Bapak Ibu di luar sana yang juga mengalami hal-hal yang lebih kurang sama ya. Jangan khawatir, kalau panggilan kita jelas, Tuhan pasti akan memimpin dan menolong kita. Tuhan memberkati setiap pembicaraan kita ini menjadi berkat dan juga mendorong rekan-rekan kita untuk tetap teguh, bahkan semakin yakin untuk terjun dalam dunia pendidikan. Bukan hanya dalam bidang rohani maupun mata pelajaran yang lainnya, Tuhan memimpin. Tuhan memberkati kita semua, sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Dah. Terima kasih semuanya. Bye. Bye.